Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas materi tentang diksi atau pilihan kata. Definisi dari diksi yakni pilihan kata yang tepat dan selaras atau sesuai dalam mewakili perasaan yang nyata saat berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Jadi, diksi ini merupakan pilihan kata. Ketika kita berbahasa, baik lisan maupun tulisan, tentunya kita memilih kata yang tepat, sehingga nanti pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengar. Untuk fungsi dari diksi, yakni membuat pembaca atau pendengar menjadi lebih paham tentang hal yang ingin disampaikan oleh penutur. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara dengan mitra bicara kita, misal yang usianya di bawah kita menggunakan kosakata yang kemungkinan tidak dimengerti oleh mitra bicara kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik oleh mitra bicara. Kemudian pilihan kata ini juga berfungsi untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif, baik komunikasi secara lisan maupun tulisan. Kemudian diksi ini juga bisa melambangkan ekspresi. Jadi bisa melambangkan gagasan yang ingin kita sampaikan. Misal dalam menulis puisi atau pesan. Jadi pilihan-pilihan kata yang kita gunakan tentunya menggambarkan curahan perasaan atau ekspresi atau gagasan yang ingin kita sampaikan kepada mitra bicara. Kemudian juga diksi ini berfungsi membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat, sehingga nantinya dapat menyenangkan pendengar atau bisa diterima dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Kemudian diksi berdasarkan maknanya secara umum ini dibagi dua, ada denotasi dan konotasi. Untuk yang denotasi ini makna sebenarnya dari kata atau istilah. Contohnya ayah membeli kambing berwarna hitam. Nah, kita lihat, simak pada kata hitam di kalimat tersebut. Ayah membeli kambing berwarna hitam di pasar. Apakah kata hitam tersebut maknanya benar-benar warna atau bukan? Jika benar berarti kata tersebut memiliki makna denotasi. Nah, dalam kalimat tersebut tentunya kata hitam bermakna sebenarnya yakni warna hitam. Beda halnya dengan makna konotasi atau makna kiasan atau makna kontekstual. Kita bandingkan kata hitam pada kalimat dia sudah keluar dari dunia hitam. Apakah dunia yang berwarna hitam? Tentu bukan. Jadi kata hitam pada dunia hitam itu maknanya makna kiasan, yakni berkaitan dengan kejahatan atau keburukan. Nah, inilah perbedaan antara kata yang bermakna konotasi dan denotasi. Nah, ini pun bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian ada juga perubahan makna. Jadi kata atau kosakata yang mengalami penyempitan dan meluas atau perluasan. Kita bisa lihat contohnya kata yang mengalami perluasan makna. Ada kampus. Mengapa? Karena kampus ini memiliki makna dahulu, yakni universitas atau tempat mahasiswa berkuliah.
Nah, tetapi sekarang nih maknanya meluas. Jadi kita bisa menggunakan kata kampus itu bukan hanya untuk menyebutkan perguruan tinggi atau universitas, melainkan juga bisa kita gunakan untuk menyebutkan lembaga pendidikan selain perguruan tinggi, misal SMA, SMP. Karena bisa digunakan di dalam konteks selamat datang di kampus SMA 3 misal. Kemudian juga ada yang mengalami penyempitan, misal pada kata sarjana. Mengapa menyempit? Karena dahulu ternyata ini maknanya luas. Seseorang disebut sarjana karena dianggap ahli. Tidak harus selalu lulusan S1 atau perguruan tinggi, yang penting dia ahli, pandai dalam suatu bidang, dia bisa disebut sarjana. Nah, tetapi saat ini kata sarjana itu mengalami penyempitan. Jadi tidak lagi digunakan untuk menyebut semua cendekiawan atau orang-orang yang ahli pada bidangnya, tapi digunakan lebih khusus untuk menyebut orang yang sudah lulus jenjang strata 1 atau S1. Karena untuk orang yang sudah lulus jenjang S2 nanti sebutannya bukan lagi sarjana, melainkan magister atau master. Untuk S3 nanti gelarnya bukan lagi magister, melainkan doktor. Nah, seperti itu contohnya. Masih banyak lagi kata-kata yang mengalami perluasan maupun penyempitan. Kemudian ternyata kata juga memiliki nilai rasa. Ada yang ameliorasi dan peorasi. Bedanya apa? Bisa disimak. Jadi ameliorasi ini perubahan makna yang mengakibatkan suatu istilah terasa enak, nyaman, baik, dan sebagainya. Tentunya nyaman ini nyaman didengar, nyaman dimaknai. Contoh, kata tunanetra. Jadi kita memilih kata tunanetra ketimbang kata buta. Karena apa? Karena tunanetra memiliki kesan yang lebih halus, lebih nyaman, lebih santun ketimbang kita menyebut atau menggunakan kata buta. Begitupun dengan hamil, mengandung. Lebih halus ketimbang kita menggunakan kata bunting. Contohnya untuk ameliorasi, jadi kesannya akan terasa baik, nyaman didengar. Beda halnya dengan peorasi. Ini kebalikannya. Perubahan makna yang mengakibatkan suatu istilah terasa kurang nyaman atau tidak enak didengar atau dirasakan. Contoh misal kita menyebut gelandangan. Mengapa? Karena ada yang lebih halusnya lagi, yakni tunawisma. Begitupun dengan pelayan, ada pramusaji. Begitupun dengan kata bini. Nah, kan ada yang lebih halusnya lagi, yakni istri. Itu contoh. Jadi kita harus cermat dalam memilih-milih kata ketika berbahasa agar bisa dirasa nyaman didengar oleh mitra bicara kita. Kemudian ada juga relasi atau hubungan makna, yakni ada homonim, homofon, dan homograf. Jadi homo ini sama artinya. Nah, yang sama apanya kita lihat. Untuk homonim yang sama itu bunyinya, tulisannya, namun maknanya berbeda. Contohnya pada kata bisa, kita lihat kalimatnya, saya bisa berenang dengan dia terkena bisa ular. Nah, penggunaan bisa di sana itu memiliki makna yang berbeda. Meskipun sama bunyinya, sama-sama dibaca bisa,
tulisannya pun sama, bisa, namun maknanya berbeda karena digunakan pada konteks kalimat yang berbeda. Untuk bisa pada kalimat saya bisa berenang itu maknanya dapat. Untuk dia terkena bisa ular itu maknanya racun. Kemudian untuk yang homofon, dia yang sama itu bunyinya. Tulisannya berbeda, maknanya pun berbeda. Contoh pada kata bank. Nah, ini bank ini kan ada yang artinya kakak laki-laki. Pada kalimat dia pergi bersama Bang Beni. Nah, itu artinya atau maknanya kakak laki-laki. Kemudian ada yang artinya lembaga keuangan. Jika digunakan pada kalimat saya menabung di bank. Nah, ini sama bunyinya sama-sama bank. Tetapi berbeda tulisannya. Yang satu menggunakan huruf akhirnya itu G, yang satu lagi menggunakan huruf akhirnya itu K. Kemudian yang berikutnya ada homograf. Jadi yang sama ini grafnya atau tulisannya. Untuk bunyi dan makna berbeda. Contohnya, ayah pergi ke kota Serang dengan jangan serang dia. Nah, ini tulisannya sama-sama SERANG. Tapi untuk bunyinya berbeda. Tentunya hal ini juga menentukan makna. Yang satu maknanya daerah, yang satu lagi maknanya kegiatan atau aktivitas. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya. Misal ada kata untuk homonim ya, ada kata halaman. Ada halaman rumah, ada halaman buku. Sama penulisannya, sama bunyinya tapi maknanya beda. Untuk yang homograf misal ada kata apel dengan apel. Apel dengan apel kan sama tulisannya tapi maknanya beda. Begitupun dengan bunyinya pun beda. Nah, itu dia contoh dari relasi makna homonim, homofon, dan homograf. Kemudian ada juga sinonim antonim. Nah, ini sudah sering mungkin kita dengar. Jadi sinonim itu persamaan atau kemiripan makna. Contohnya bunga, ini memiliki kesamaan atau kemiripan makna dengan kembang. Begitupun lelaki dengan pria, senang dengan bahagia. Kemudian untuk antonim itu lawan kata atau lawan makna. Contoh lelaki dengan perempuan, tinggi dengan pendek, besar dengan kecil. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi ketika kita menggunakan atau memilih kata harus tepat. Jangan sampai nanti tidak tepat. Pada akhirnya akan menjadi sorotan di masyarakat. Contoh, dalam situasi formal, kata saya lebih formal daripada aku ya. Mengapa? Karena ketika kita seminar, misal presentasi di depan halayak umum, nah, baiknya menggunakan atau memilih kata saya. Karena saya ini memiliki kesan lebih formal ketimbang aku. Kalau aku untuk ragam non formal percakapan dengan teman, silakan boleh pakai aku, gue, silakan. Kemudian juga ini kerap tumpang tindih atau salah pemahaman nih antara penggunaan kata kita dan kami. Nah, hati-hati. Kalau kita itu berarti semuanya. Contoh kita akan pergi ke kebun, berarti semuanya pergi ke kebun. Kalau kami ini tidak semuanya, sebagian berarti. Nah, hati-hati dalam menggunakan kata-kata ini. Kemudian ada kata presensi dan absensi. Nah, hati-hati dalam memilih kata. Kalau presensi itu untuk daftar hadir. Jadi kurang tepat ketika silakan isi absensi, berarti isi ketidakhadiran. Ya. Nah,
lebih tepat mengisi presensi. Begitupun dengan kata acuh. Acuh tak acuh. Nah, ini pernah dengar mungkin lirik lagu, kau acuhkan aku dengan sikapmu. Nah, kira-kira lirik lagu dari grup musik apa? Nah, apakah tepat penggunaan kata acuh tersebut? Ternyata acuh ini bermakna peduli, ya. Jadi bukan tidak peduli. Kalau yang tidak peduli itu tak acuh justru. Ya, jadi hati-hati dalam memilih-milih kata. Dan masih banyak lagi sebenarnya kosakata lainnya yang sering salah paham dalam penggunaan. Nah, untuk latihan, silakan disimak dulu perintahnya. Jadi buatlah masing-masing satu kalimat bermakna denotasi dan satu kalimat bermakna konotasi dari kata-kata berikut. Ya, contohnya lihat di bawah. Misal dari kata hijau. Daun itu berwarna hijau tuh. Nah, itu di sana ada kalimat bermakna denotasi. Artinya warna. Kemudian ada satu kalimat lagi menggunakan kata hijau tapi maknanya konotasi. Contoh, dia dibawa ke meja hijau. Mengapa konotasi? Karena meja hijau di sana maknanya pengadilan. Jadi dari tiap kata disuruh membuat dua kalimat, satu denotasi, satu konotasi, beserta maknanya. Baik, terima kasih. Itulah materi tentang diksi atau pilihan kata. Jangan sampai kita salah dalam memilih kata agar terjalin komunikasi yang tepat dan maksimal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.